Shalom pemuda semuanya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, aku Renaldi di sini dari pemuda dan kita lagi ada di pojok pemuda dan kita lagi ada di segmen Ngorok, Ngobrol Rohani Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini aku sendirian dan kesempatan kali ini tuh kita membahas tentang seputar masih corona dan covid yang pada saat ini itu masih banyak mewabah ya, apalagi sekarang itu trennya naik gitu kan. Jadi tetap semuanya tuh tetap stay di rumah aja, jangan kemana-mana, karena semua yang terjadi itu kalau kita nggak ada partisipasi dalamnya tuh nggak akan cepat selesai gitu loh. Dan pada kesempatan kali ini kita juga mau membahas tentang topiknya pacaran sih, tentang pacarannya anak sekarang, tapi lebih ke membahas pacaran sehatnya. Kalau pacaran sehat itu bukan pacaran yang kemana-mana harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Itu pacaran PHBS kali ya. Dan sekarang itu kan karena ada covid ini, kita itu kaum yang pacaran nih ya. Untuk yang jomblo maaf ya, ini buat yang pacaran aja gak bisa ketemuan, jadi via sosmed lah. Kan sekarang ada teknologi, ada video call, ada telepon, ada voice note ya kan. Apalagi sesuai anjuran pemerintah itu kita nggak boleh kemana-mana. Nah, ada teknologi itu ya harus dimanfaatkan lah, kayak video call kayak tadi ya kan. Oke, nanti aku nggak sendirian, tapi nanti aku akan mengundang rekan pemuda kita, namanya rahasia nanti aja ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang pacaran sehat itu kayak gimana. Sebelumnya, kalau menurut kalian itu pacaran sehat itu gimana sih? Kan yang pasti pacaran sehat itu pacaran yang tidak sehat. Pacaran yang sehat, ya pacaran yang sehat tentunya kan, ya berhubungan orang lain gitu kan. Nah, ini aku pernah baca dari satu artikel. Jadi menurut De Genova dan Reis pada tahun 2005, dia menyatakan kalau misalnya pacaran itu merupakan suatu menjalankan hubungan di mana dua orang itu saling bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama. Nah, jadi aktivitas ini dilakukan agar mereka itu dapat mengenal satu sama lain. Nah, dan juga ada lagi definisi pacaran menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia menyatakan bahwa pacar ini adalah teman lawan jenis yang mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih, atau dapat dikatakan kekasih lah. Jadi kalau berpacaran menurut KBBI itu adalah berkasih-kasihan, bercinta-cintaan kayak gitu. Nah, lalu kalau yang sekarang terjadi itu mungkin banyak pemuda-pemuda kita yang mungkin masih belum tahu tentang pacaran sehat itu seperti apa, apalagi pacaran dalam Kristen. Kalau pacaran dalam Kristen itu tentunya pacaran adalah persiapan pernikahan. Jadi kalau pacaran untuk main-main, buat apa kalian pacaran? Mendingan buat temenan aja, ya kan? Jadi pacaran itu adalah suatu persiapan pernikahan yang harus dilakukan secara matang. Jadi nggak cuma main-main aja. Kalau main-main aja anak kecil juga bisa. Maka dari itu jangan main-main sama pacaran. Nah, lalu pacaran yang sehat itu ya nggak melulu soal main-main aja, nggak melulu soal keluar bareng, tapi bagaimana kalian itu menyiapkan tanggung jawab yang lebih besar kepada lawan jenis kita untuk bisa membina hubungan lebih baik dan lebih serius lagi. Seperti itu. Jadi ada kasih yang kita jalin dengan sesama kita. Sesama kita itu ya lawan jenis kita yang bisa dikatakan pacaran itu tadi ya. Untuk sambil menunggu narasumber kita nyanyi dulu satu lagu ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
kasihi kau dengan kasih, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, biar aku nggak sendirian, aku akan mengundang rekan pemuda kita, namanya Kak Endah. Silakan Kak Endah. Halo. Shalom. Shalom. Ini gimana kabarnya Kak Endah ini? Puji Tuhan, selalu sehat dan semakin sehat. Oke. Dan oh ya, Kak Endah ini mantan ketua pemuda ya? Aduh, ngomongin mantan ya, belum dimulai mantan gitu kan. Pernah menjadi ketua pemuda. Oke. Udah berarti ketua pemuda tahun berapa? Tahun? Jangan sebutin tahun ya, kayak kelihatan umurnya gitu ya. Kelihatan takut kelihatan tua kayaknya nih. Lebih berumur dari teman-teman. Oh iya, kalau pemudanya masih ya? Oh, selalu. Sebentar Mas Aldi. Dari tadi udah ini ya, langsung nyapa saya, ngoceh gitu. Saya belum nyapa teman-teman pemuda iya. gitu kan, kangen kan, udah lama nggak ketemu gitu sama mereka. Coba sapa dulu. Halo, shalom teman-teman pemuda. Apa kabar? Pasti selalu sehat ya. Di masa pandemi ini teman-teman pemuda harus tetap sehat, semangat. Meskipun kalian di rumah aja dan sedang menyelamatkan Indonesia dengan rebahan, tapi harus tetap semangat dan sehat selalu. Oke. Sip. Oke. Ini sekarang kesibukannya kalau misalnya lagi ada COVID ini apa Kak? Ditanya kesibukan. Itu tadi, saya sedang membantu menyelamatkan Indonesia dan dunia. Berarti rebahan sibuknya. Rebahan di rumah aja. Kalau nggak ada COVID ini kesehariannya apa? Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat jadi seorang tenaga pendidik di salah satu kampus swasta di Banyuwangi. Boleh promosi dikit ya? Boleh promosi dikit ya? Iya, jadi tenaga pendidik di Stikes Banyuwangi. Teman-teman pemuda yang mau daftar di Stikes Banyuwangi boleh loh langsung klik IG-nya, follow IG-nya Stikes Banyuwangi ya. Maaf promosi dikit ya. Berarti Kak Endah ini seorang dosen di Stikes Banyuwangi ya? Yes, like that. Kalau aku di itu dosen di UH Universitas Hati. Ya kan kita kan lagi ngomongin pacaran ya kan? yang jomblo pada baper ini nanti. Iya. Untuk yang jomblo sabar ya, karena jodoh itu di tangan Tuhan. Ingat pokok Batikat 11, semua akan indah pada waktunya kok. Amin. Kayaknya bahasan kali ini tuh berat banget gitu ya. Yang teman-teman yang merasa nggak kuat bisa lambaikan tangan dulu, biar nanti sepanjang kita ngobrol ini kalian nggak tambah baper gitu. Iya. Ya bisa lambaikan tangan dulu di kamera. Siapkan minuman yang banyak, camilan yang banyak biar nggak kosong. Ini nanti kita talk show kan ya? Iya. Nah, biasanya kalau di talk show gitu kan di depan ada meja terus ada yang kasih minum gitu kan? Iya. Ada Mungkin ya nanti ya. besok-besok ada yang ngasih persembahan lah buat pojok muda, nanti dikasih di depan tuh ada minuman atau makanan gitu ya. Kode keras. Hashtag pesan moral. Biar semakin sehat. Oke? Jadi pertama-tama nih Kak, aku mau tanya, kan sekarang ini lagi maraknya pemuda kan banyak pacaran gitu kan. Kalau menurut Kak Endah sendiri apa sih pacaran itu? Pacaran. Tadi Mas Aldi sudah ini ya, sudah di awal sudah prolog tentang pacaran. Sama seperti yang tadi disampaikan sama Mas Aldi ya. Pacaran, mau pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dari Wikipedia, atau dari peneliti-peneliti yang terdahulu? Kalau bisa dari itu
Human research. Oh, ini mentang-mentang dosen jadi harus ada referensi Iya. dan literatur yang terpercaya ya. Oke. Pacaran berasal dari kata pacar. Ya, pacar seperti yang kita tahu bersama bahwa pacar itu adalah kekasih ya. Kekasih hubungan antara dua lawan jenis. Di garis bawah nih, lawan jenis. Laki-laki dan perempuan di mana mereka menjalin hubungan atas dasar cinta dan kasih seperti yang tadi disampaikan di awal ya. Dalam artian pacaran itu adalah suatu proses untuk mengenal lebih dalam antara wanita dan laki-laki untuk mencari kecocokan. Ya nggak sih? Kita pacaran mencari kecocokan, mengenal lebih dalam gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Saling melengkapi gitu kan ya, saling kenal gitu kan. Dan tujuan akhirnya dari pacaran ini sendiri adalah menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini pasti adalah jenjang pernikahan ya. Karena Tuhan sendiri juga tidak menginginkan umatnya hanya seorang diri saja. Kita sudah diciptakan manusia laki-laki dan perempuan tidak untuk hidup sendiri, tapi nanti kan pada akhirnya kita juga hidup berdua, menjalin suatu rumah tangga dan diawali dari suatu hubungan yang banyak orang kenal dengan kata pacaran. Itu sih menurut aku. Jadi kalau pacaran menurut Kak Enda seperti itu. Nah, sekarang itu kan banyak sih fenomena yang terjadi kayak pacaran di kalangan pemuda gitu. Kadang ada yang sampai miris, ada yang sampai dikatain temennya bucin gitu kan. Itu menurut Kak Enda sendiri itu gimana? Fenomena-fenomena kayak gitu. Iya. Pacaran fenomena pacaran kali ini tuh benar-benar mengkhawatirkan. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ini cerita dari kakak-kakak ya. Saya kan juga masih seusia kalian nih ya. Jadi ini sharingnya dari kakak-kakak. Katanya kalau dulu tuh pacaran kan ya seperti orang mau menjalin hubungan pernikahan itu seperti apa sih ya, saling mengenal. Tetapi semakin kesininya, semakin teknologi semakin maju, kemudian alat-alat komunikasi semakin canggih dan semakin tahun pacarannya itu malah nggak semakin nggak semakin baik gitu loh. Ya memang masih ada beberapa persen yang masih bisa menjaga pacaran itu benar-benar ketujuan untuk mempersiapkan pernikahan. Tetapi yang selama ini banyak milenial rasakan adalah pacaran yang mengarah ke hubungan yang tidak sehat. Bukan berarti tidak sehat itu tidak sehat hanya secara fisik ya, tetapi tidak sehat secara mental dan psikologis juga. Gitu. Ya. Fenomena yang saat ini terjadi sehingga ada bucin, kemudian di Instagram, di Facebook, di medsos-medsos gitu kita sering lihat anak SD, anak SMP sudah ini anniversary kita yang ke 1 bulan, ke 2 bulan, terus Bunda lagi apa? Ayah lagi ini nih gitu kan. Ikut baca itu rasanya wow gitu ya. Kayak ya oke, ini fenomena yang saat ini terjadi dan kita nggak bisa tutup mata atas kejadian seperti itu. Itu yang sekarang terjadi sih. Jadi kalau pacaran zaman sekarang sama zaman dulu tuh ada perbedaan lah ya. Sepertinya begitu. Kalau pacaran zaman sekarang kan yang lagi rame TikTokan bareng gitu kan. Itu kan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kadang nggak cuma sama pacar aja, TikTokan bareng sama mantan juga TikTokan bareng. Bahkan mantan sama pacarnya bareng TikTokan bertiga. Curcol apa ya? Oh enggak. Oke. Apalagi TikTokan terus kemana-mana update story, tengkar dikit bikin story. Nah itu dia yang sekarang terjadi. Seneng bikin story, tengkar pun bikin story. Kalau lagi tengkar agak serius, di unfollow Instagramnya, bahkan sampai ada yang di blok. Ini kelihatan dari hati banget lah ya. Oh, enggak.
Ini menurut literatur yang ada aja. Pengarangnya siapa? Renaldi. Iya, Sama. Renaldi Riang 2020. Oke. Nah, kalau misalnya pacaran menurut Kristen, menurut Kak Endah gimana? Pacaran menurut Kristen kurang lebih sama seperti yang pacaran yang secara umum tadi ya, tetapi pacaran menurut Kristen ini lebih mengarah ke tujuannya dari pacaran itu sendiri. Ya. Kita sebagai orang Kristen berani untuk memutuskan menjalin hubungan dalam sebuah pacaran, itu tujuannya apa sih? Kalau tujuannya cuman main-main, ya saya rasa bukan bisa disebut sebagai pacaran ya. Apalagi kalau anak SD, aku pacar kamu dulu kalau kita SD gitu ya, jalan bareng, ini pacarku, gandengan bareng, ini pacarku, terus SMP masuk ke cinta monyet gitu ya, itu sudah bisa disebut sebagai pacaran. Apalagi pacaran ini kalau sudah diawali dengan ditembak, mau nggak kamu jadi pacarku? Mau nggak kamu jadi pacarku? Tapi memang kalau anak SD itu dia tuh nggak nembak, tapi lihat ada cewek cantik udah itu pacarku itu. Iya, dulu pernah soalnya punya pengalaman SD itu pacarku 20. Wah, dari 20 cewek. Dari 22 cewek. Yang 2 bu guru sama bu kepala sekolah. Iya, itu masuk. Kan kalau lihat itu kayaknya cantik. Terus tanyanya ada tante atau ada om, pacarmu yang mana? Yang itu. Ini beneran sesi curcol sepertinya ya, bukan sesi talk show tapi sesi curcol. Ya. Ya. Terus kalau ke SMP tadi kan cinta monyet. Nah, kalau yang SMA ini gimana, Kak? Misalnya ngeliat orang SMA itu. Cinta gorila. Kalau SMA ya biasanya cinta yang katanya yang lebih menjurus ke hubungan yang lebih serius. Padahal ya sebenarnya sama aja. Kalau kita mau mengartikan pacaran dalam Kristen, kita tentukan dulu tujuan kita pacaran itu apa. Kalau hanya cuma main-main, hanya cuman sebatas status gitu ya biar keren. Karena kan sekarang kalau pacarmu mana? Nggak ada, jomblo itu kan suatu status yang suatu status yang biasanya akhirnya dibully gitu kan sama teman-temannya. Kok jomblo lu, nasib kayak gitu kan ya. Tapi kalau kita mau pahami itu secara Kristen, kita nggak usah takut dikatain jomblo. Yang penting kita tahu tujuan kita mau pacaran itu apa. Kalau memang tujuan kita pacaran itu adalah untuk menuju ke jenjang pernikahan, ya pacaran yang serius. Jangan cuma main-main, buang-buang waktu buat menjalin hubungan. Nanti di dalam hubungan itu ada patah hati, ada berantem, buang-buang tenaga banget gitu kan ya. Kadang ada yang sampai pacaran itu 5 tahun terus putus. Mending kamu kredit motor lunas coy. Iya. Tapi ada juga yang 5 tahun akhirnya menikah, 10 tahun akhirnya menikah, gitu juga ada. Ya, pacaran dalam Kristen itu ya, kita harus tahu tujuan apa yang kita tentukan dalam kita mau menjalin hubungan. Dan pacaran dalam Kristen ini adalah satu tahap untuk kita bisa lebih mengenal pasangan kita, calon pendamping hidup kita nanti untuk nantinya ke jenjang pernikahan. Tetap di dalamnya didasari dengan cinta kasih dan teladan kasih dari Allah itu sendiri dan didasari oleh Alkitab. Terus kalau misal berarti kalau gitu pacaran yang sehat itu endingnya tuh kayak gimana, Kak? Pacaran yang sehat olahraga bareng. Enggak. Cuci tangan. Cuci tangan, pakai masker. Pakai hazmat. Enggak. Pacaran yang sehat itu pacaran yang bebas dari paksaan. Intinya adalah bebas dari paksaan. Baik paksaan secara fisik maupun paksaan secara psikologis, mental. Ciri-cirinya pasangan yang sehat itu, 1, tidak ada yang lebih mendominasi.
Tidak, jadi istilah wanita selalu benar itu dihilangkan. Yang kedua, bisa saling menghargai dan saling menguatkan masing-masing pasangan. Kemudian pacaran yang sehat ciri-cirinya yang ketiga adalah saling menghargai batasan-batasan dari masing-masing individu. Jadi kalau kalian mau pacaran yang sehat, setiap pasangan harus punya batasan ya. Misalnya selama pacaran saya nggak mau pegangan tangan, misal nih. Selama pacaran saya nggak mau dicium, misal nih. Nah, kalau kalian sudah membuat batasan seperti itu, masing-masing pasangan harus bisa menghargai batasan-batasan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengutamakan komunikasi dan mampu menghadapi konflik dengan dewasa. Bukan berarti kalau berantem terus putus, besok nyambung lagi, terus berantem baikan, terus putus lagi, nyambung lagi, putus nyambung, itu juga bukan termasuk pacaran yang sehat. Dan yang terakhir, pacaran yang sehat kita harus nyaman. Tidak hanya nyaman untuk diri pribadi kita sendiri, tetapi nyaman bagi keluarga kita. Kalau kita merasa nyaman dengan pasangan kita tetapi keluarga kita tidak nyaman dengan hubungan yang saat ini kita jalanin, itu salah satu ciri-ciri pasangan yang kurang sehat gitu. Gitu, berarti banyak juga poinnya yang kita harus tahu gitu kan tentang. Banyak, jadi pacaran nggak hanya sebatas kamu mau nggak jadi pacarku, iya saya mau. Siap nggak hidup berdua? Iya saya siap. Terus jalan hubungan gitu aja? Enggak, banyak nih. Apalagi kalau sampai ke jenjang pernikahan, tantangannya di depan itu banyak banget. Ibarat kalau naik motor itu kita naik motor cross ya, banyak rintangannya gitu kan. Iya. Nggak kayak cuma naik motor di jalan raya aja. Di jalan raya pun kadang ada portal, ada bolongan ada gitu kan. Tidur ya kan. Terus kalau gitu, kalau kita udah pacaran, memutuskan untuk pacaran, tips untuk menjaga hubungan kita tuh supaya tetap harmonis gitu, tetap ya kalau ada konflik masih bisa diatasi gitu. Oke. Tipsnya jalin komunikasi. Komunikasi yang baik antara pasangan itu akan membuat hubungan yang kita jalin itu langgeng, sehat. Mau saling mendengar. Ya, jadi jangan egois. Kamu harus dengerin aku, tapi kita sendiri nggak mau untuk mendengar pasangan kita. Terus tipsnya lagi ini, kita harus bisa saling menunjukkan rasa sayang kita. Tidak hanya sebatas kamu sayang aku nggak? Iya, aku sayang kamu. Tetapi punya pasangan lain gitu ya, atau mungkin sering menyakiti gitu, sering bohong gitu. Benar-benar menunjukkan bagaimana cinta kasih yang sesungguhnya. Kemudian ini ya hanya pengalaman ya. Nanti apakah misalnya ini tidak sesuai dengan yang teman-teman mungkin pernah rasakan, apalagi teman-teman yang mungkin saat ini sudah menikah, ini bisa kita saling sharing bareng. Kemudian tips berikutnya adalah kita harus mengenal keluarga pasangan kita. Itu tadi, ciri-ciri pasangan yang sehat adalah nyaman baik di diri kita sendiri ataupun bagi keluarga kita. Jadi kita harus mengenal keluarga dari pasangan kita. Jangan egois. Ini kan masih pacaran, jadi nggak usahlah kenal keluarga. Gitu. Berarti kenal keluarga pasangan itu perlu ya? Penting banget. Kalau keluarga mendukung hubungan kita, nanti hubungan perjalanan kita itu pasti ya lancar. Terus selanjutnya kita harus mengenal sahabat-sahabat pasangan kita. Jadi jangan punya prinsip kalau kita pacaran dunia milik kita berdua, yang lainnya ngontrak ngekos. Enggak. Kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya keluarga, libatkan mereka dalam hubungan kita. Jangan kita ngerasa dunia ini milik kita berdua.
Kemudian pacaran itu nggak harus selalu kemana-mana berdua, bosen lama-lama kemana-mana berdua. Jadi kalian masing-masing pasangan harus tetap punya waktu tersendiri untuk mengerjakan atau melakukan aktivitas sesuai dengan kesibukan kalian masing-masing supaya kalian bisa mengeksplor. Nanti kalau nggak lama udah nggak ketemu kan baru kerasa kangennya gitu kan, baru kerasa oh ternyata memang aku bener-bener sayang nih sama pasangan aku. Tapi kalau ketemu terus gitu kan ya lama-lama juga bosan juga ya. Lalu jujur, tipsnya selalu berusaha untuk jujur dengan pasangan kita, meskipun jujur itu biasanya ajur, nah, tapi lebih baik jujur daripada tidak Acur, jujur. Karena Indonesia ini gak kekurangan orang pintar, Ya. tapi kekurangan orang jujur. Oke, ya. Terus jangan lupa nih, setia. Jangan setiap tikungan ada ya, tapi benar-benar setia. Ya meskipun memang kalau kita sudah memutuskan untuk pacaran, tentu dalam pacaran dalam arti Kristen ya, untuk menuju ke jenjang pernikahan yang kudus, kalian teman-teman harus setia. Kalau masih belum mampu untuk menjaga kesetiaan, lebih baik jangan memutuskan untuk pacaran dulu. Berteman dulu. Kalau nggak mau patah hati, ya berteman aja dulu, bersahabat. Dengan bersahabat kita akan lebih bisa mengenal pasangan kita. Nggak ada kata putus ya, sahabat ya. Iya, Nah kalau sudah pacaran, putus, kadang hubungannya malah nggak baik. Nah, tapi kalau kita masih dalam satu sahabat kan nggak ada kata putus, berantem gitu besok baikan lagi ya masih statusnya sahabat. Ya gitu. Gak ada istilah mantan sahabat. Jadi kalau teman-teman belum siap untuk pacaran menuju ke jenjang yang lebih tinggi, berteman dan bersahabatlah dulu dengan banyak orang, sambil memilih mana sih sahabatku yang bisa aku jadiin pacar yang nantinya aku ajak ke pernikahan. Dan yang harus dan wajib nih, jauhi pacaran yang mengarah ke perbuatan dosa, Mencuri gitu. mencuri hati. Ya teman-teman pasti tahu lah maksudnya pacaran yang mengarah ke perbuatan dosa itu apa ya. Karena kalau teman-teman pemuda nanti mau memutuskan mau ke pernikahan yang kudus, harus diawali dengan hubungan yang kudus. Kalau dimulainya dengan tidak kudus, biasanya nih, ini juga sharing dari beberapa rekan yang sudah menikah, akan ada konflik di tengah-tengah hubungan pernikahan itu gitu. Jadi kalaupun misalnya saat ini pasti semua orang punya pernah gitu ya mengalami suatu kesalahan, pernah berbuat dosa dalam hubungan tersebut. Tetapi sebelum masuk ke pernikahan kudus, tetap ada kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat, sehingga nanti pada saat kita sudah siap mengucapkan janji di depan Tuhan dan jemaatnya, saya bersedia untuk menjadi suami dan istri, kita memulainya dengan hubungan yang kudus. Itu. Berarti kapan sih seharusnya kita mulai tuh? Kalau menurutku berarti harus usia yang matang gitu mungkin ya. Usia yang matang, masing-masing orang punya target ya. Oh iya. Ada yang menikah umur 21 tahun, ada yang lulus SMA menikah, ada yang mungkin sampai dengan usia kepala 3 belum menikah, ada yang kepala 4 belum menikah karena merasa belum matang. Takaran matang masing-masing orang itu berbeda. Iya. Kayaknya pribadi orang kan beda-beda. Ya, jadi kita punya ketentuan kita sendiri kapan saya matang. Dan kalau memang kamu sudah merasa matang, teman-teman pemuda sudah merasa siap untuk membentuk suatu rumah tangga, ya ayo kita cari pasangan yang benar-benar siap nantinya menjadi pasangan hidup kita, karena menikah hanya satu kali. Oh ya, ini kita alangkah baiknya kalau kita nyanyi dulu ya kayaknya. Oke. Tahu nggak lagunya Kasih Itu Lemah Lembut, tahu kan? Oh tahu. Oke.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya, ngomong-ngomong soal pacaran ini, kita pemuda punya temen yang juga lagi LDR, tapi dia udah nikah sama kayak Kak Enda ini. Namanya Kak Bobby. Dia lagi berlayar di Singapura, Malaysia. Nah, mungkin ngomongnya udah kayak ada kayak Melayu-Melayu gitu ya. Kayak misalnya gimana kabar kau gitu, atau kita ini punya teman dari Malaysia nih gitu kan. Yuk kita akan meneropong Kak Bobby dari sini, tapi pakai kacamata aja. Kak Bobby, kasih tahu lah pengalamannya LDR dari sini, dari Malaysia ya kan. 1, 2, 3. Tips pacaran yang sehat sebenarnya ini sih lebih ke sharing ke pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi untuk memulai suatu hubungan kita harus melibatkan tujuan. Kenapa tujuan? Karena dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan pasti kita punya tujuan. Kita punya target yang harus dikejar. Jadi kalau hubungan itu nggak ada tujuan, nggak ada target yang harus dikejar, hubungan tuh waktu berjalan nanti akan jadi sia-sia, dan kita nggak tahu arahnya kemana nanti hubungan itu. Kemudian komitmen. Kenapa komitmen? Karena komitmen itu menurut aku adalah dasar atau landasan. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah bangunan dan kita nggak punya fondasi yang kuat atau landasan dasar yang kuat, suatu saat ketika badai datang, rumah yang kita dirikan itu akan jadi gampang goyah dan akhirnya roboh. Sama seperti pacaran, kalau kita nggak punya komitmen yang kuat, ketika hubungan itu berjalan nantinya masalah datang dan kita nggak ada yang saling menguatkan, saling mempertahankan hubungan itu, dan akhirnya hubungan kita akan hancur. Kemudian kita juga harus bicara tentang kejujuran. Kenapa kejujuran? Karena kejujuran itu menurut aku adalah kunci utama untuk sebuah hubungan itu langgeng atau enggaknya. Karena dengan kejujuran kita enggak harus menutupi kebohongan-kebohongan. Kita menjalani hubungan itu dengan tenang. Ya karena enggak ada kebohongan kita jadi tenang. Dan pasti kalau enggak ada kebohongan di dalam suatu hubungan itu pasti akan berjalan dengan lancar dan langgeng pastinya. Kemudian juga saling menghormati. Ya kita penting juga untuk saling menghormati, karena dengan saling menghormati kita bisa saling menghargai, bisa saling memahami satu sama lain, kita bisa meredam keegoisan kita, dan dengan begitu kita juga jadi tahu batasan-batasan untuk menghargai orang yang kita kasihi.
Jadi waktu kita pacaran memang seharusnya ada batasan tertentu yang seharusnya kita nggak boleh lewat dari batas itu. Seperti misalnya hubungan fisik atau komunikasi yang kasar atau kontak fisik yang menuju kekerasan, seperti itu ya. Jadi kalau ada saling menghargai, kita pasti bisa meredam segala emosional atau segala gejolak ya, di dalam suatu hubungan itu. Dan yang terutama adalah jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap hubungan. Dan jangan berbuat dosa. Itu saja. Pendapat tentang pacaran zaman sekarang, kalau menurut aku sih kebanyakan terlalu vulgar. Vulgar di sini dalam artian yang seperti kita tahu banyak media sosial seperti WhatsApp atau Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Yang mereka suka membagikan momen-momen bahagia mereka suka membagikan momen-momen kemesraan mereka ke ranah publik. Bahkan mereka edit dulu cantik-cantik fotonya, mereka edit dulu videonya supaya supaya berkelas mungkin ya di Instagram, supaya di like banyak orang. Tapi menurut aku sih hal-hal ini nggak perlu ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu kedepannya hubungan pacaran itu seperti apa. Ya syukur-syukur kalau hubungan itu akan berlanjut sampai pernikahan. Tapi kalau enggak, kalau kita putus tengah jalan, itu akan jadi efek tersendiri buat kita. Bahkan mereka ada sampai bikin video-video yang bisa dibilang vulgar atau intim ya, yang mereka bagikan itu ke media sosial. Hal-hal seperti ini menurut aku nggak layak sama sekali dibilang pacaran, atau bahkan mungkin bahkan hubungan yang sehat gitu. Mungkin seperti itu. Tujuan pacaran dalam Kristen ya. Sebenarnya istilah pacaran sendiri di Alkitab itu nggak ada ya. Atau dating di Alkitab itu nggak ada. Zaman nabi-nabi dulu juga mungkin mereka nggak ada yang dating, nggak ada yang pacaran. Tapi kalau mereka tunangan, Maria dan Yusuf pun dulu juga tunangan. Jadi menurut aku sih tujuan pacaran dalam Kristen itu lebih ke saling menolong, saling menguatkan, saling membangun, saling mengingatkan. Ya, waktunya berdoa diingetin, waktunya baca Alkitab diingetin, waktunya ibadah diingetin, waktunya belajar diingetin, bukan cuma waktunya makan aja diingetin, atau waktunya pacaran aja yang diingetin. Dan juga tujuan pacaran itu harus saling menguntungkan. Karena apa? Kalau kita saling merugikan, ya buat apa pacaran? Atau hubungan pacaran itu membuat kita saling merusak satu sama lain atau saling menghancurkan satu sama lain. Ya buat apa ada hubungan pacaran? Atau yang masih sekolah, dengan pacaran kita jadi semakin malas untuk belajar, kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai siswa. Ya buat apa pacaran? Kan itu merugikan diri kita sendiri. Oh, ternyata pengalamannya berat juga ya. Juga susah mungkin, tapi ya harus dijalani karena Kak Bobi kan juga kerja untuk pasangannya juga, untuk istrinya lah. Semoga Kak Bobi tetap di sana sehat dan tetap semangat buat cari cuan ya. Dan tetap jangan lupa sama Tuhan supaya diberi pengharapan dan kekuatan lebih lagi. Oke, kita kembali lagi sama Kak Enda. Yang di Indonesia aja. Yang ya? di Indonesia pastinya. Nggak di Malaysia kayak tadi loh. Tak nak. Ya mungkin pengalaman dari Kak Bobi tadi itu bisa buat rekan-rekan pemuda yang saat ini di rumah aja, yang nggak bisa ketemu sama pacarnya, memanfaatkan video call, memanfaatkan ini untuk selalu komunikasi. LDR itu nggak berat kok. Biar aku aja yang berat. Iya. Nah, kita ngomongin lagi nih kan, kalau misalnya pacaran itu harus ada komitmen. Nah, gimana sih komitmen kalau menurut Kak Enda tuh? Komitmen dalam berpacaran, Iya. pasti secara iman Kristiani ya. Yang
pertama harus kita sama-sama komitmen dengan pasangan kita adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap hubungan yang kita jalin dengan pasangan kita. Meskipun kita merasa dunia sedang milik berdua nih ya, tapi tetap apa yang terjadi saat ini pada diri kita nanti ketemu sama sosok yang seperti apa, itu tidak terlepas dari rencana Tuhan. Mungkin saat ini Mas Aldi sedang menjalin hubungan gitu ya sama seseorang. Ya. Itu mungkin juga sebagai salah satu jalan Tuhan, rencana Tuhan untuk nantinya mengantarkan Mas Aldi kalau sudah siap, benar-benar siap memutuskan ke pernikahan yang kudus. Belum tentu juga dengan pasangan yang saat ini, tetapi nanti mungkin ada sosok yang sepadan. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya, kalau nanti teman-teman memutuskan untuk berpacaran dan siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pernikahan, temukan pasangan yang sepadan. Nanti bisa buka di Alkitab ayatnya di mana ya kita temukan pasangan yang sepadan. Gitu. Komitmen yang kedua adalah dengan pacaran ini kita harus bisa saling menguatkan secara rohani kita. Jadi kita cari pasangan yang bisa mengajak kita itu bisa semakin bertumbuh dalam iman rohani kita. Bukan hanya mikirin kehidupan duniawi, kesenangan duniawi dalam pacaran, tetapi lebih kepada bagaimana pasangan kita bisa saling menguatkan kita secara rohani. Apalagi tantangan yang saat ini terjadi adalah mungkin ya beberapa rekan pemuda ada yang pernah menjalin atau saat ini sedang menjalin hubungan dengan pasangan yang beda Nah, ini berat ini kayaknya. agama. Ya, tantangan banget itu kan bagi kita ya. Iya, tantangan Mas- tersendiri. Dari pandangan Mas Aldi kayaknya Iya, gimana gitu ada ya? teman saya. Oh, ada teman saya Iya, gitu. banyak kalau itu. Iya. Ya kalau boleh sharing gitu ya, saya juga dulu juga pernah gitu ya menjalin hubungan dengan yang tidak seiman gitu. Tapi karena komitmen di awal tadi kita mengandalkan Tuhan dalam kita menjalin hubungan, jadi kita cari pasangan yang sepadan. Komitmen yang berikutnya adalah dalam hubungan itu kita harus berkomitmen bahwa kita harus memuliakan nama Tuhan dalam hubungan itu gitu. Jadi jangan sampai hubungan itu malah mengarah ke ya yang itu tadi ya, yang cuma senang-senang secara duniawi saja, tetapi kita akan lebih pacaran dengan sehat jika pasangan kita juga ayo ke gereja bareng yuk gitu, ayo ibadah bareng yuk, nyanyi bareng yuk, main musik bareng yuk, nyanyi rohani, main TikTok, buat konten tapi kontennya konten rohani gitu, pertahankan gitu ya. TikTok rohani gitu. Yo nyanyi, aduh kali ya TikTok Ada rohani ya. TikTok rohani kayaknya ada. deh. Oh iya, nanti kita bisa lah kalau itu. Kalau kalian sudah dapat pasangan yang seperti itu dan secara hati kalian juga nyaman, keluarga kalian juga nyaman, pertahankan itu. Kemudian buat kalian harus berkomitmen untuk sama-sama menghasilkan buah roh, bukan ini. Bukan buah hati. Nanti kalau buah hati itu nanti kalau sudah menikah ya, itu pasti. Tapi kalau pada proses berpacaran ini kalian harus sama-sama berkomitmen untuk dalam hubungan ini kita harus menghasilkan buah roh, bukan kedagingan. Ya, kedagingan yang nantinya akan mengarah ke perbuatan dosa. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ kalian nanti bisa baca di sana buah roh yang seperti apa yang bisa kita jalin dengan pasangan kita. Salah satunya kan ada kasih ya. Ya, kasih. Oke. Nah, itu. Terus berkomitmen, sama-sama berkomitmen untuk menuju pernikahan yang kudus. Kalau rekan-rekan pemuda dalam pacaran itu sudah berkomitmen untuk menuju ke pernikahan yang kudus, tantangan, halangan seperti apapun, dengan mengandalkan Tuhan, pasti teman-teman nantinya akan mencapai goal yang diharapkan, yaitu pernikahan yang kudus. Bukan hanya sebuah pernikahan, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pernikahan yang
kudus. Yang di awal tadi harus berawal dari hubungan pacaran yang sehat dan pastinya kudus. Itu. Jadi kita harus punya komitmen yang teguh ya antar pasangan kita supaya dapat menciptakan hubungan yang sehat dan tentunya pacaran yang sehat juga. Yes. Dan tenang aja untuk buat yang jomblo, kayak lagunya Kerasakti itu loh. Walau halangan rintangan ke depan tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Santai aja. Tuhan itu pasti ngasih jalan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi buat para jomblo, oh jangan jomblo ya, jomblo itu nasib kayaknya. Buat para single, jangan takutlah kalau misalnya memang belum punya pasangan, mungkin Tuhan menyiapkan kita yang sepadan gitu. Iya. Ya mungkin jodoh kita lagi dijagain sama Tuhan. Iya. Bukan dijagain sama orang lain ya. Nah itu yang paling penting. Lagi dijagain sama Tuhan. Dan tentunya teman-teman semua tetap jaga kesehatan, apalagi di kondisi seperti ini, supaya jangan keluar-keluar, apalagi sampai beraktivitas yang lebih-lebih lah di luar itu, karena kita nggak tahu sekarang lawan kita tuh siapa. Lawan kita itu virus kan nggak kelihatan ya kak ya. Ini aja kan kita lagi physical distancing kan ya. Iya. Udah 1 meter belum? Ya udah aku bawa meteran tadi barusan. Dan tentunya kalau misalnya yang udah punya pacar, silakan dijaga lagi komitmennya, terus dipertahankan lah kalau bisa. Kalau misalnya memang oh ini jodohku dari Tuhan, ya dipertahankan, diperbaiki komitmennya supaya lebih baik lagi, dan saling menjagalah satu sama lain perasaannya, dan juga saling melengkapi, jangan terlalu menggantungkan satu sama lain. Dan ajaklah pasangan kita untuk berkembang dalam kasihnya, dalam nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu lebih baik lagi, karena itu adalah pacaran sehat, pacaran kudus seperti itu. Dan apalagi kita nanti ingin memulai hubungan yang lebih serius lagi, itu lebih baik lagi, karena memang pacaran dalam Kristen itu adalah persiapan pernikahan kudus. Nah, dan jangan lupa libatkan keluarga supaya kalian itu lebih enjoy lagi dalam berhubungan. Karena kalau keluarga aja sudah tidak setuju kan nanti kayak ada yang kurang gitu kan dari hubungan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian udah serius, ya kenapa nggak ngomong dari awal aja? Karena lebih baik gitu loh daripada nantinya keluarga malah nggak suka gitu kan ya kayak. Nah, oke, mungkin cukup di sini dulu ngobrol rohani Kristen sama Kak Endah. Oke. Dan nantikan ngorok-ngorok selanjutnya tetap di pojok pemuda. Stay safe di rumah aja. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Bye.